Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Meskipun hanya pemanggil langkah ketujuh, dalam praktiknya dia bisa menggunakan mantra pemanggil langkah ketujuh dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Tentu saja, itu hanya teori, karena penggunaan sihir secara penuh tidak hanya mengeluarkan energi spiritual, tetapi juga kekuatan mental yang sangat besar. Tanpa istirahat yang tenang, dia tidak akan bisa terus melakukan mantra pemanggilan dalam pertempuran ini. Ini adalah 18 gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan kemampuan Chen Hongyu dan San Sui, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa ini bukanlah ilusi karena masing-masing ilusi itu nyata. Kapan gadis ini punya begitu banyak rahasia? Mungkinkah kemampuan gadis suci spiritual begitu mengerikan? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa 18 gerbang pemanggilan makhluk ini tidak ada hubungannya dengan dia sebagai gadis suci spiritual. Itu berasal dari tungku spiritualnya yang menyatu, akumulasi waktu. Awalnya, 7 orang yang membentuk kelompok Long Hao Shen dan bahkan Zhang Fangfang juga, kecuali Wang Yuan, semuanya menyelesaikan perpaduan tungku spiritual. Apa itu tungku rohani? Itu adalah harta karun alami, dan bahkan hanya memperoleh satu saja merupakan sumber kerinduan yang tak tertandingi bagi praktisi normal manapun. Namun kelompok Long Hao Shen semuanya menyelesaikan fusi tungku spiritual. Pada saat fusi tungku spiritual Chen Ying'er selesai, tampaknya tidak begitu kuat di mata banyak orang, namun seiring dengan pertumbuhan budidayanya, tungku replikasi waktu spiritual tersebut juga semakin kuat. Menggunakan satu skill magis penuh dengan kekuatan 3 kali lipat, meski hanya bisa dilakukan sekali sehari, benar-benar memiliki kekuatan instan yang mengerikan. Raungan dan geraman rendah segera keluar dari 18 gerbang pemanggilan makhluk, menerkam Chimera berkepala 4 dan Chen Hongyu. Kita hanya bisa mengakui bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Binatang ajaib yang keluar masih tidak seimbang, ada yang mencapai peringkat kedua dan ketiga sementara ada yang mencapai peringkat ketujuh atau ke-8. Binatang ajaib paling kuat yang keluar mencapai peringkat ke-8 budidayanya. Tapi gerbang pemanggilan makhluk saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah gerbang pemanggilan makhluk sungguhan, yang tidak akan berhenti setelah hanya memanggil satu binatang ajaib. Gelombang binatang ajaib yang hampir tak ada habisnya keluar, dengan panik bergegas keluar dari gerbangnya. Dalam beberapa tarikan napas, setengah dari Beast Fighting Field dipenuhi dengan binatang ajaib ini. Saat ini bahkan jika Chen Hongyu hebat, dia adalah manusia, bukan dewa. Dia sangat mengenal gerbang pemanggilan makhluk. Seorang pemanggil yang memegangnya sepenuhnya akan mampu mempertahankan gelombang binatang ajaib yang terus-menerus. Budidaya binatang buas berbanding lurus dengan budidaya pemanggil. Namun kita tidak boleh lupa bahwa sebagai gadis suci spiritual, Chen Ying'er mempunyai konsekuensi peningkatan pada semua sihir pemanggil, misalnya, memungkinkan gerbang pemanggilan makhluknya bertahan tidak kurang dari 2 kali lebih lama. Fighting Beast Ground masih memiliki ruang terbatas, dan penerbangan di ketinggian yang melarang susunan sihir. Dalam keadaan seperti ini, jika Chen Hongyu membiarkan gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er menggunakan kekuatan penuhnya, dia takut bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk menginjakkan kaki. Tidak berani menunjukkan keraguan lagi, mata Chen Hongyu berkedip, jarinya membentuk gerakan khusus dan nyanyian rendah diikuti darinya. Segera badai spiritual yang mengerikan terbentuk di depannya, dan lingkaran cahaya putih susu berbentuk tengkorak naga yang sangat besar, mengeluarkan tangisan naga yang kejam. Kepala naga putih susu ini volumenya sangat besar, bahkan sampai menyelimuti Chimera berkepala 4 yang besar. Bersamaan dengan teriakannya yang keras, pancaran cahaya putih susu menyapu seperti gelombang besar. Barisan depan binatang ajaib yang keluar dari 18 gerbang pemanggilan makhluk segera berhenti saat bersentuhan dengan gelombang putih yang mengerikan itu, merangkak ke tanah dan tidak berani bangun, dan gemetar. Pada saat gelombang putih besar ini melakukan kontak dengan 18 gerbang pemanggilan makhluk, mereka berhenti menunjukkan efek dan tidak melepaskan binatang ajaib lagi. Domain Kaisar Binatang mampu menekan atau meningkatkan setiap binatang ajaib dalam jangkauannya. Di antara semua domain yang dapat dikembangkan oleh pemanggil, domain Beast Emperor ini benar-benar termasuk yang terbaik. Karena rangsangan domain, tubuh besar keempat Chimera menggembung sekali lagi, mengeluarkan tekanan mengerikan yang membuat Long Hao Shen hampir tidak bisa bernapas. Itulah kekuatan sejati Chen Hongyu sebagai kepala kuil spiritual.
Meskipun sampai saat ini, satu-satunya monster panggilannya adalah Chimera berkepala 4 monster terkontraknya, saat itu juga, seluruh medan perang menjadi miliknya. Dalam lingkup Beast Emperor Domain, dia seperti pengendali 1000 binatang. Seiring bertambahnya waktu domainnya, binatang ajaib yang muncul dari gerbang pemanggilan makhluk malah akan masuk ke dalam kendalinya. Masih ingin melanjutkan? Chen Hongyu bertanya dengan dingin. Dia tidak memerintahkan Chimera berkepala 4 untuk terus menyerang, karena pada akhirnya, dia tidak ingin melukai anak-anak muda ini. Kekuatan sekuat itu seharusnya cukup untuk meyakinkan anak-anak muda ini untuk menyerah menurut pendapatnya. Tentu saja kita akan melanjutkan. Di tengah memulihkan kekuatan mentalnya dengan mata tertutup, Chen Ying'er tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya mulai melayang dari tanah. Saat ini, ia mengeluarkan kilau warna putih berkilau, putih transparan. Makhluk yang berdesain pada jubah suci spiritual itu tampak seperti hidup, bergerak secara berirama di tengah lingkaran cahaya putih itu. 108 pelet spiritual berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Penggunaan tungku spiritual replikasi waktu untuk memanggil 18 gerbang pemanggilan makhluk adalah demi memaksa keluar domain kaisar binatang milik kakeknya. Dalam rencana pertempuran mereka, menyingkirkan Beast Emperor Domain ini adalah misinya. Demi menyelamatkan Yang Wenzhao, dia telah memaksa rekan-rekannya untuk menerima tantangan kakeknya. Bagaimana mungkin dia tidak menanggung beban yang lebih berat? Hanya dia yang benar-benar akrab dengan kekuatan Chen Hongyu, dan kekuatan wilayah kekuasaannya. Menghembuskan napas panjang, Chen Ying'er merantai 3 gerakan tangan, dan matanya berubah menjadi warna putih susu. Bola cahaya berwarna putih secara bertahap mulai terbentuk di tangannya, dia berteriak dengan suaranya yang lucu, penganugerahan roh. Segera, seluruh bola kristal berubah menjadi warna putih susu, dan pilar cahaya putih susu melesat secara vertikal, mengarah langsung ke inti Beast Emperor Domain Chen Hongyu, tengkorak naga yang sangat besar itu. Pemandangan yang aneh. Bahkan Chimera berkepala 4 yang begitu kuat pun tidak berani berdiri di depan pilar putih kecil itu. Butuh sepersekian detik untuk mendarat di tengkorak naga yang menghasilkan Beast Emperor Domain. Adegan yang membingungkan terjadi. Kepala naga besar yang dihembuskan bergetar hebat di bawah rangsangan cahaya putih. Chen Hongyu terkejut, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengendalikan wilayah kekuasaannya sendiri. Jika dia tidak menariknya, Beast Emperor Domain miliknya bisa runtuh kapan saja. Sebuah domain tidak terbuat dari energi spiritual, dan akan pulih setelah digunakan. Namun jika dihancurkan, penggunanya akan mengalami kerusakan parah. Tidak berani mengambil risiko, Chen Hongyu buru-buru berteriak untuk mengambil kembali Beast Emperor Domain miliknya. Cahaya segera menyebar saat tengkorak naga besar itu perlahan menyusut. Tanpa dorongan dari domain, Chimera berkepala 4 mendapatkan kembali ukuran aslinya, dan binatang ajaib di tanah melancarkan serangan mereka. Namun, setelah meluncurkan cahaya putih itu, bola kristal Chen Ying'er mengeluarkan suara keras dan pecah. Dia juga jatuh dari langit, kekuatan mentalnya telah melampaui batasnya, dan dia kehilangan kesadaran. 18 gerbang pemanggilan makhluk yang telah kehilangan pemiliknya menganggap tugas mereka telah selesai, dan menghilang di langit satu demi satu. Namun, sebelum itu, lebih dari 100 binatang ajaib telah melancarkan serangan mereka terhadap Chimera berkepala 4 dan Chen Hongyu. Dalam sekejap, Han Yu menangkap Chen Ying'er yang jatuh ke tanah. Chen Ying'er menyingkirkan wilayah kekuasaan kakeknya hanyalah sebuah prestasi yang tidak masuk akal. Memang benar, domain Beast Emperor milik Chen Hongyu sangat kuat di antara semua domain pemanggil, tapi jangan lupa kekuatan siapa yang diwarisi Chen Ying'er sebagai gadis suci spiritual. Itu adalah kekuatan binatang mitologis. Bagaimana bisa seorang kaisar binatang dibandingkan dengan binatang mitologis? Jadi penggunaan penganugerahan roh olehnya dapat dianggap sebagai pelepasan kekuatan binatang mitologis. Bahkan kaisar binatang pun akan gemetar di depannya. Jadi di hadapan Chen Ying'er, domain Chen Hongyu benar-benar tidak efisien. Fakta bahwa kemampuan penganugerahan roh Chen Ying'er mungkin dapat menekan wilayah kekuasaannya sendiri diberitahukan kepadanya secara pribadi oleh Chen Hongyu. Pada saat itu, Chen Hongyu merasa agak terpecah antara air mata dan tawa. Penindasan terhadap wilayah kekuasaannya membuat kemenangan cepat menjadi mustahil. Tim Long Hao Shen dapat dianggap telah mengorbankan kekuatan pertempuran pemanggil mereka dari langkah ketujuh dengan imbalan menyingkirkan kemampuan paling kuat Chen Hongyu, wilayah kekuasaannya. Perdagangan yang benar-benar tidak adil. Long Hao Shen tidak terburu-buru menyerang serangan 100 binatang ini cukup sengit,
tapi dia tidak bisa menyelaraskan dengan mereka. Sosoknya melintas, berada di depan Chen Ying'er. Cahaya keemasan memanjang dari tangan kanannya saat Chen Ying'er diteleportasi ke dalam menara keabadian, membebaskan mereka dari kekhawatiran. Dan pada saat ini nyanyian Lin Xin, yang dia mulai bersamaan dengan gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying, akhirnya selesai. Starfire Cloud berkilau dalam warna biru, dan segera, cahaya berwarna biru itu mengalami perubahan terus-menerus. Di sekitar Lin Xin, lingkaran cahaya biru seperti cairan muncul, dan di belakangnya muncul siluet setinggi 1 meter yang penuh kekuatan. Fire Cloud Crystal menunjuk ke depan, dan ke arah Chimera, menembakkan sinar biru selebar ibu jari. Sinar biru ini tidak memancarkan perasaan energi spiritual, namun tampak seperti substansi nyata. Kemanapun ia melewatinya, udara tampak jelas menjadi segar dan bersih, dan Fighting Beast Ground tampak bersih dari semua kotoran dalam hitungan detik. Vulcan's Finger, mantra bertarget tunggal elemen api yang kuat dari langkah ke-8. Jari Vulkan menduduki peringkat di antara mantra api terbaik dari langkah ke-8. Ini tidak hanya memberikan pasokan energi spiritual yang cukup, tetapi juga membutuhkan kontrol yang kuat agar dapat dimanfaatkan. Itu karena mantranya akan memampatkan esensi api hingga batas maksimalnya, dan jika terjadi kesalahan, serangan balik yang mengerikan akan terjadi, dan kekuatan mengerikan itu bisa menjadi bumerang bagi penggunanya. Untuk berani meluncurkan mantra sulit dari langkah ke-8 pada langkah ke-7 budidaya, seseorang bisa melihat sejauh mana kepercayaan diri Lin Xin. Pada saat ini, jika Chen Ying'er masih sadar, dia akan mengerti bahwa bukan tanpa dasar Lin Xin merasa bersalah hari itu. Bagaimana kekuatan ofensif yang begitu hebat bisa ditujukan pada rekan-rekannya sendiri? Penerangan kebiruan langsung membentang di seluruh langit. Chimera berkepala 4 menunjukkan ekspresi jijik, dan kepalanya yang bermata merah menyala mengeluarkan nafas api yang membara. Nafas terkonsentrasi ini membentuk spiral di langit, dan membentuk semacam tombak api yang berputar, berbenturan dengan jari vulkan. Lin Xin telah menggunakan Heart of Fire untuk membentuk jari vulkan, kekuatan sihir ini secara alami mencapai puncaknya, bahkan mendekati level mantra api dari langkah ke-9. Tapi Chimera berkepala 4 itu juga merupakan yang memenuhi syarat di langkah ke-9. Akankah langkahnya berhasil? Kekuatan Lin Xin jelas tak tertandingi dengan Chimera, tapi meskipun Chimera berkepala 4 ini adalah binatang ajaib peringkat 10, kekuatannya pada akhirnya terbagi di antara 4 kepala. Aspek yang paling kuat adalah kemampuan untuk menggunakan 4 elemen secara bersamaan, serta menjadi binatang ajaib yang menggabungkan kekuatan bela diri dan sihir. Kekuatannya dalam sihir murni masih kalah dibandingkan dengan penyihir sejati dari langkah ke-9. Terhadap serangan Lin Xin yang telah dipersiapkan sejak lama, ia menderita kerugian besar. Bentrokan sihir terjadi dengan sangat cepat, sehingga 3 kepala Chimera lainnya tidak punya waktu untuk datang memberikan dukungan. Namun, serangan Lin Xin masih sangat dilemahkan oleh nafas meludah, sehingga kekuatan merusaknya tidak akan separah itu. Tapi sebagai seorang penyihir, monster terkontraknya seperti kehidupan kedua, bagaimana bisa Chen Hongyu menatap kosong pada rekannya yang terluka? Tangan kanannya mengulurkan 1 jari, menunjuk ke depan, dan gambar pelet spiritual lainnya terbentuk darinya, menembus api Chimera untuk menghalangi jalan jari vulkan. Api biru yang sangat terkompresi tiba-tiba tertarik oleh pelet gambar spiritual, menuju ke arah Chen Hongyu yang membebaskan Chimera dari bahaya. Chen Hongyu tidak terlalu peduli dengan sinar biru itu. Tubuhnya dikelilingi dari awal hingga akhir oleh gelombang yang berputar, yang segera menyebarkan sinar itu dengan cepat. Seorang pemanggil pada awalnya bahkan lebih lemah daripada seorang penyihir, karena mereka memiliki sihir pertahanan yang lebih sedikit. Bagaimana mungkin Chen Hongyu tidak bisa mengukur keselamatannya sendiri? Sihir pertahanannya yang saat ini digunakan disebut perlindungan spiritual, yang merupakan sihir pertahanan tangguh yang menggabungkan energi spiritual dan kekuatan mental. Mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat mencengangkan, meski tidak mencapai level langkah ke-9, namun perbedaannya sedikit. Dan yang lebih penting lagi, sihir ini tidak menghabiskan banyak energi spiritual, dan dapat didukung dalam waktu yang lama. Saat Chen Hongyu percaya bahwa kekuatan jari vulkan hampir berakhir, sinar biru tiba-tiba menghilang, tetapi digantikan oleh kilatan cahaya hitam. Itu menembus lubang seukuran jarum di layar pelindung yang dibentuk oleh perlindungan spiritual, langsung mengarah ke Chen Hongyu. Tidak bagus. Chen Hongyu sangat terkejut dengan situasi bahaya ini. Dia tidak berpikir lagi untuk menyelamatkan mukanya dan dengan giat menghindar ke belakang.
Cahaya merah menyala berbau kegelapan menempel di kulitnya, membakar sehelai rambutnya. Jika dia tidak menunjukkan respon yang cepat, dia takut dia akan terluka parah oleh tindakan itu. Sinar hitam kehijauan itu seperti jarum api, tersembunyi secara berbahaya di dalam jari vulkan, dan hanya tergali ketika jari vulkan hampir padam. Ia tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi yang ekstrim, namun juga tidak bersuara. Jika Chen Hongyu tidak memiliki pertahanan perlindungan spiritual untuk mendapatkan waktu bagi dirinya sendiri, dia benar-benar akan menderita kerugian besar kali ini. Meskipun serangan tingkat ini tidak akan membunuh seseorang pada tingkat kultivasinya, api yang dipenuhi kegelapan pasti tidak akan membawa hasil yang baik saat mengebor ke dalam tubuhnya. Lin Xin menginjak tanah di kejauhan, dengan sedih menjawab, hampir saja. Sosok Chen Hongyu yang menyedihkan juga mengejutkan Long Haoshen dan yang lainnya, yang mau tidak mau memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Lin Xin. Ini bukan hanya satu mantra, tetapi dua mantra yang digabungkan menjadi satu. Dan mereka juga tidak tahu dari mana datangnya jarum api hitam kehijauan itu. Jari vulkan awalnya adalah mantra dengan tingkat yang lebih tinggi, dan dia secara tak terduga menggunakannya untuk menutupi mantra lainnya. Dari sini tingkat kendali Lin Xin dalam sihir api bisa dilihat dengan baik. Itu sangat bagus. Awalnya, Lin Xin secara alami tidak membuat rencana seperti itu terhadap Chen Hongyu, karena itu adalah kakek Chen Ying'er, tetapi Chimera berkepala 4. Secara kebetulan Chen Hongyu mengalihkannya, dan hampir mengalami kerugian besar. Lin Xin tertawa nakal sebagai tanggapan, jari vulkan dikombinasikan dengan jarum api neraka, bukankah itu luar biasa? Luar biasa. Sima Xian tidak pelit memuji sedikit pun, dan mengacungkan jempol. Peningkatan spiritual yang bergabung. Long Haoshen berteriak keras. Sama seperti jari vulkan Lin Xin menunjukkan efek menakjubkan, Long Haoshen memanggil Hao Yue. Teriakan keras ini segera membuat semua orang bereaksi, dan kecuali Chai Er yang masih tersembunyi, semua orang melompat ke punggung Hao Yue. Dari mana datangnya jarum api neraka Lin Xin? Long Haoshen mengingatnya setelah merenung, bahwa pada awalnya, telah diperoleh mahkota warisan yang berkilauan dalam api hitam kehijauan setelah membunuh penerus Dewa Iblis, yang secara alami diserahkan pada saat ini kepada Lin Xin. Sebagai penyihir api, mungkin dia bisa memanfaatkannya. Dan semua orang sudah lama melupakan mahkota warisan ini. Sekarang tampaknya Lin Xin tidak menuangkan energi spiritualnya sendiri ke dalam, lagi pula mahkota warisan ini memancarkan aura kegelapan yang dahsyat. Jika menyatu di dalam Heart of Fire miliknya, itu mungkin akan menunjukkan reaksi sebaliknya. Faktanya, Lin Xin membuat sihir khusus yang tersembunyi di dalam tubuhnya berkat mahkota warisan itu. Api khususnya mampu beregenerasi secara mandiri, menghasilkan api korosif yang sangat murni. Toleransi Lin Xin hanya 3 dari jarum api neraka ini. Melalui penggunaan Heart of Fire yang tak henti-hentinya untuk menyempurnakannya dan kemajuannya, kebutuhan api neraka ini tidak berada di bawah mantra langkah ke-8. Itu adalah senjata pembunuhnya, yang baru pertama kali dia gunakan. Mantra sebelumnya yang diselesaikan hanya jari vulkan saja, namun pada saat terakhir, jarum ini dituang ke dalam jari vulkan. Jangan meremehkan asimilasi ini. Penyembunyian jarum api neraka di dalam jari vulkan tanpa penolakan bahkan disembunyikan dari kepala kuil penyihir. Tingkat pengendalian energi spiritual ini dapat dinilai sebagai hasil karya seorang Grandmaster. Lin Xin menunjukkan kontrol melebihi langkah budidayanya saat ini. Di belakang Long Haoshen ada Wang Yuan, lalu Lin Xin, Sima Xian dan Han Yu, sehingga totalnya ada 5 orang, yang semuanya menelan pil spiritual gabungan. Saat Long Haoshen berdiri di leher tebal yang menghubungkan 6 kepala Hao Yue, 4 lainnya membentuk barisan di punggungnya. Fluktuasi kuat energi spiritual melewati lengannya, karena perilaku Long Haoshen yang mengesankan segera meningkat beberapa kali lipat lebih tinggi. Peningkatan spiritual Siam memungkinkan pengguna untuk meningkatkan energi spiritual, dan Golden Armor juga. Tapi apa perbedaan keduanya? Hal ini berbeda karena pil peningkat spiritual Siam berlaku untuk setiap serangan Long Haoshen, sementara paling banyak Golden Armor dan Star King meningkatkan total penyimpanannya. Peningkatan spiritual bersama berlaku untuk waktu yang singkat, namun selama waktu ini kekuatan ofensif Long Haoshen memperoleh tingkat keseluruhan. Dan itulah solusi terakhir mereka saat menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah penampilan pertama Hao Yue di medan perang setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Mengangkat seluruh kepalanya ke depan dan mengepakkan sayap di punggungnya, dia menggeram sambil dengan berani mengangkat dirinya tinggi-tinggi di langit.
Dengan gerakan ringan, sisik berwarna kecubungnya menghasilkan fluktuasi ungu pekat. Keenam kepala terangkat. Meskipun dia masih jauh dari Chimera berkepala 4 dalam hal volume dan budidaya, saat Hao Yue muncul di panggung, dia benar-benar mengalahkan monster terkontrak Chen Hongyu dengan cara yang mengesankan. Dengan lolongan kemarahan ini, niat ungu pekat terbebas dari tubuh Hao Yue. Saat menyebar ke seluruh medan perang, dia menghadapi Chimera berkepala 4 yang baru saja berhadapan dengan binatang ajaib yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Tapi begitu niat ungu menyebar, semua binatang ajaib menoleh untuk melihat Hao Yue, termasuk juga hayalan berkepala 4. Perasaan khawatir bahkan melebihi waktu kemunculan Beast Emperor Domain muncul dalam diri mereka, dan bahkan Chimera berkepala 4 pun tidak terkecuali. Dari luar, Hao Yue dan Chimera berkepala 4 memiliki kemiripan yang besar dalam banyak kepala, sayap, dan bentuk yang mirip dengan naga. Perbedaannya adalah kepala Xingxuan terlihat lebih mirip naga, atau lebih tepatnya memiliki tampilan dasar naga, dan sisiknya jauh lebih tebal. Namun dari segi warna, pancaran warna kecubung yang keluar dari tubuh Hao Yue bahkan lebih cemerlang. Saat pandangan Xingxuan berkumpul di tubuh Hao Yue, binatang ajaib peringkat 10 ini segera berhenti, dan bahkan tidak berani melancarkan serangan ke binatang ajaib yang menyerang di bawah. Sayap besar yang awalnya menjaga tubuhnya tetap melayang menggigil tanpa henti, bahkan tidak mampu mempertahankan tubuh besarnya tetap melayang. Dengan ledakan besar, ia jatuh ke tanah dan menghancurkan beberapa binatang ajaib berperingkat lebih rendah.